Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabdikan diri kita kepadanya. Karena tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk bersujud beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita, salah satu kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, berkorban, jiwa raga beliau, harta benda dikorbankan untuk tegaknya agama yang hak di sisi Allah ini, yaitu agama Islam. Semoga kita terus dituntun dengan hidayah taufiknya Allah untuk terus istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya ada kata-kata muqaddimah, pembahasan-pembahasan kita, kajian-kajian kita. Tentunya muqaddimah ini sesuai dengan pokok bahasan kita, karena kita akan membahas tentang pilar-pilar kebahagiaan atau cara meraih kebahagiaan yang sangat sederhana. Kita hidup di dunia ini, entah itu orangnya Islam ataupun tidak Islam, maka pola pikir yang ada pada diri manusia bagaimana meraih kesuksesan, bagaimana meraih kebahagiaan. Namun berbeda pandangan orang Islam dengan pandangan orang yang bukan Islam, atau berbeda pandangan orang Islam yang paham agama Islam itu sendiri atau dengan orang Islam yang sekuler, yang lebih mementingkan urusan dunianya dalam memandang sisi kebahagiaan tersebut. Kalau orang kafir memandang kebahagiaan itu hanya terukur dengan kesuksesan dunia, sehingga mereka pun meraup dunia dengan cara apapun, yang penting mereka dapatkan. Makanya apa kata Allah dalam surat Muhammad? Ya'kulu wa yatamatta'un kama ya'kulul an'am wan naru maswahum. Mereka orang-orang kafir, ya'kulu wa yatamatta'un, mereka makan, mereka menikmati dunia, kal an'am, kata Allah, persis seperti binatang. Wan naru maswahum, dan api neraka tempat kembali mereka.
Jadi pola pikir orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, kebahagiaan itu diukur kesuksesan dunia. Kalaulah kebahagiaan itu diukur dengan kesuksesan dunia, maka lawannya para nabi lah orang yang paling berbahagia. Contoh, kalau harta yang jadi tolak ukur kebahagiaan itu, Qarun lebih berbahagia dari Musa. Kalau jabatan, strata sosial yang menjadi tolak ukur kebahagiaan itu, Namrud lebih bahagia daripada Ibrahim alaihissalam. Namun ternyata mengukur kebahagiaan itu dari pola pikir manusia yang beriman, dari tata cara pandang seorang muslim, itu tidak terbatas hanya kebahagiaan dunia. Ingat, dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanya perhiasan-perhiasan yang menipu belaka. Banyak orang tertipu. Sehingga tidak salah apa yang dikatakan oleh Nabi, "Innad dunya khadiratun khadra." Sesungguhnya dunia ini dibentuk oleh Allah hijau dan sangat menggiurkan. Sehingga kalau kita salah pandang, kita salah menetapkan dunia, kita bisa tertipu. Maka seorang mukmin, seorang muslim, kebahagiaan hakiki yang harus diraih itu adalah bagaimana nanti di akhirat, bagaimana dia menemui Allah Azza wa Jalla. Itulah yang harus dipikirkan, bukan semata-mata kebahagiaan dunia. Meskipun kita tidak dilarang untuk meraih kesuksesan dunia, namun jangan sampai karena terlalaikan dengan kesuksesan dunia, akhirat kita terbengkalai, akhirat kita terlupakan. Maka ini kehidupan yang menipu. Kita sudah tertipu dengan dunia kita. Ada 3 pilar kebahagiaan kalau dipandang dari segi agama, dan itu sangat mudah untuk bisa kita lakukan. Siapapun bisa melakukannya, dan siapapun bisa sukses dalam kebahagiaan ini. Sangat mudah, gampang, dan ini sering kita dengar. 3 pilar tersebut, yang pertama disebutkan adalah asyukru, pandai bersyukur. Kemudian yang kedua as-sabru, pandai bersabar. Dan yang ketiga tawalabul maghfirah idza kana dzamban, cepat meminta maaf apabila berdosa kepada Allah. Cepat. Jangan sampai kita tunda-tunda yang namanya taubat. Kita lihat apa itu yang disebut dengan asyukru. Sifat syukur, peringai syukur itu bagaimana? Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis kitab Tazkiyatun Nufus Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, asyukru huwa tsana'u 'alal mun'im mimma aulakahu min ma'ruf. Syukur itu adalah memuji zat yang memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan untuk memiliki hal-hal yang baik. Sekarang kita diberi mobil oleh Allah, diberi kendaraan, diberi rumah mewah, diberi lahan yang sangat luas. Inilah dia yang disebut dengan al-ma'ruf. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menggunakannya. Entah kita nggak tahu nanti kapan Allah ganti posisi kita. Karena hidup ini seperti roda terus berputar. Kadang ada orang tiba-tiba mendadak kaya raya, padahal dulu dia di bawah. Sosialnya di bawah, terus tiba-tiba mendadak kaya. Maka seperti itulah pola pikir kita. Dunia ini ibarat roda yang terus berputar. Kadang kita yang di atas, besok kita nggak tahu kapan kita jadi di bawah. Maka yang disebut dengan syukur ini, memuji Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki sesuatu yang baik. Jadi ada kesempatan kita diberi menikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kesempatan diberi memiliki oleh Allah, namun tidak diberikan kesempatan menikmati. Rumah mewah, kendaraan luar biasa,
apapun yang dia inginkan terlaksanakan, namun komplikasi penyakitnya. Bahkan kata dokter nggak boleh makan nasi. Ayo nikmati kekayaan itu. Nggak bisa. Jadi dia diberi kesempatan memiliki, namun tidak diberi kesempatan menikmati. Orang kencing manis saja bahaya kalau dia makan-makan yang paling kalau bahasa Lombok itu loma itu aja yang boleh dimakan. Gimana buktinya dia punya kekayaan yang luar biasa? Padahal makanannya hanya segitu-segitu saja. Malah lebih kaya rasanya orang yang sederhana hidupnya, mau makan apa saja. Sehingga mereka punya prinsip enggak ada sapi mati dengan rumput katanya. Apapun dimakan. Ini orang yang sederhana hidupnya kaya. Maka ada orang-orang yang diberi kesempatan memiliki oleh Allah, namun tidak diberi kesempatan untuk menikmatinya. Jadi syukur itu memuji zat yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati dan memilikinya. Wa syukrul 'abdu yaduru 'ala salasati arkan, dan syukurnya seorang hamba itu tidak bisa lepas dari 3 perkara. Syukurnya seorang hamba tidak akan pernah keluar dari 3 hal. La yakunu syukran illa bimajmu'iha, dan syukur itu tidak bisa dikatakan bersyukur kalau tidak terkumpul 3 perkara ini pada diri seorang. Jadi baru dia benar-benar dikatakan bersyukur kepada Allah kalau 3 hal ini ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'mah batinan. Mengakui dengan hati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dengan hati kita akui dulu bahwa segala sesuatu ini memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddatsu biha zahiran. Kemudian lisan kita mengucapkan rasa syukur terhadap sesuatu yang nampak. Kita nikmati secara nyata. Melalui hati kita akui, lisan mengucapkan, wal isti'anatu biha ala taatillah, dan menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah. Ini 3 hal ini baru kita dikatakan orang yang bersyukur. Ada orang punya kendaraan tapi digunakan bermaksiat, maka dia belum bersyukur. Ada orang diberi ini dan itu oleh Allah tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu belum bersyukur namanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia bertakwa pada nikmat itu. Dia bertakwa. Takut jangan-jangan nikmat ini berubah jadi malapetaka. Makanya dia diberi nikmat oleh Allah, dia bertakwa pada nikmat itu. Bagaimana cara bertakwanya pada nikmat tersebut? Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Percaya dengan janji-janji Allah kalau dia bertakwa dalam pandangan nikmat ini. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan nikmat-nikmat berikutnya. Kami akan gampangkan dia untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang diberi oleh Allah wa kadzdzaba bil husna, dia tidak menggunakan nikmat tersebut, malah tidak percaya dengan janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami persempit kehidupannya. Meskipun secara zahir, secara nyata dia orang yang punya segala-galanya, namun dalam perasaan dia itu, jiwanya dia itu sempit. Akhirnya pelariannya ke maksiat, pelariannya ke maksiat. Nah, itu banyak orang-orang yang diberi keluasan hidup oleh Allah, namun ketika dia curhat, hei susah saya katanya. Padahal luar biasa kalau kita lihat kehidupannya. Apa yang disusahkan? Ternyata jiwa nggak tenang, isi rumah tangganya amburadul. Maka ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah namun tidak bertakwa pada nikmat tersebut, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan azani Allah wa iyyakum, Allah menggandengkan antara syukur dan iman serta akan menjauhkan mara bahaya dari orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu
bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menurunkan musibah jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Maka disinilah tempat kita introspeksi diri. Ketika terjadi guncangan-guncangan bumi, ketika terjadi badai, datang puting beliung, udara angin yang sangat menakutkan, mengerikan, hujan diiringi dengan petir, bahkan sampai rumah bisa terangkat, terbang. Koreksi diri kita. Ada yang bermasalah di sini. Dalam hal ketaatan kita kepada Allah, dalam hal syukur kita ada yang bermasalah di sini. Bisa jadi kita bersyukur namun kita tidak beriman, atau dua-duanya malah kita tidak melakukannya. Dan dicontohkan oleh Allah di dalam surat Saba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana li saba'in ayatun. Pada diri negeri Saba itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berikan mereka apa? 2 kebun. Jadi masya Allah, negeri Saba ini negeri yang makmur. Di situ ada Sadu Ma'rib namanya, bendungan yang di Sana'a, di ibu kota Yaman itu, bendungan Sadu Ma'rib. Itu bendungan itu bisa mengairi sawah-sawah, ladang-ladang, sehingga suburnya negeri Saba itu. Kana jannatan katanya. Mereka memiliki kebun-kebun di jalanan, kiri kanannya itu kebun. Sampai-sampai Ibnu Abbas bercerita dalam tafsiran beliau, seandainya orang-orang negeri Saba itu mau pergi musafir, tak kemana gitu, tidak perlu dia bawa bekal, karena Allah sudah berikan makanan. Di kebun-kebun itu banyak jenis buah-buahan. Bahkan At-Tabari menyebutkan, seandainya ada orang masuk kebun hanya bawa bakul di atas kepalanya, jalan masuk ke kebun itu, keluar-keluar bakulnya udah penuh dengan buah-buahan yang berjatuhan. Saking subur makmurnya Allah berikan mereka. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju'. Karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ini, fa'adaqahumullahu libasal ju', maka Allah rasakan kepada mereka kelaparan yang tadinya mereka subur makmur. Diganti yang tadinya segala-galanya ada, diganti dengan rasa kelaparan. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah ganti buah-buahan yang tadinya manis berubah menjadi khamtun, pahit, kecut dan segalanya. Dan lebih parah lagi, bendungan Sadu Ma'rib itu hancur sehingga terjadi banjir Iram yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah apa itu? Sa'ala sa'ilun ada biwaqi'ah itu, Al-Waqi'ah. Di situ bendungan yang dibangga-banggakan hancur, sehingga kaum Saba pun apa? Keluar dari kampungnya, jadi pelancong, pindah ke sana, pindah ke sana. Subhanallah. Padahal negeri mereka itu awalnya negeri yang makmur, negeri yang luar biasa. Maka benar apa kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan pernah menurunkan adab kepada kalian. Allah tidak akan pernah mengadab kalian in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan jika kalian beriman. Surah An-Nisa ayat 147. Wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul mukhassisuna bimannihi alaihim min baini ibadihi. Dan Allah mengabarkan dalam ayat yang lain bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah dalam pemberiannya. Orang-orang yang bersyukur itu akan dikhususkan dalam pemberian Allah. Apa kata Allah? Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Demikianlah kami jadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu ujian. Liyaqulu ahaula'i mannallahu alaihim, supaya ada ucapan-ucapan mereka itu, oh mereka adalah orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah di antara kita. Aisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah tahu di mana orang-orang yang bersyukur itu? Jadi Allah meletakkan harta itu, memang Allah sudah tahu dia bisa bersyukur atau tidak. Kalau dia tidak bisa bersyukur, diberikan harta, berarti musibah bagi dia. Kalau dia bisa bersyukur diberikan harta, berarti Allah akan tambah harta tersebut.
Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tidak tertipu dengan orang-orang yang banyak maksiat namun kaya raya. Bukan orangnya orang kafir, tapi kenapa orang kafir kebanyakan kaya raya? Kenapa orang kafir ini diberikan segala-galanya oleh Allah? Nah, itu istidraj buat mereka. Dunia ini mereka yang punya. Nah, dunia ini mereka yang punya. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz katanya, saya masih ragu dengan firman Allah. Subhanallah, na'udzubillah, saya bilang, kalau antum ragu, ayat yang mana yang antum masih ragu? Saya tidak meragukan ayatnya katanya, tapi pelaksanaan ayat itu yang saya ragu katanya. Loh, contohnya gimana? Saya bilang gitu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Saya ini sudah S2 Ustaz katanya. Tapi kenapa saya yang menjadi buruh di perusahaannya orang-orang Cina? Sementara orang Cina itu orang kafir. Kenapa derajatnya di atas saya katanya? Sementara saya orang berilmu katanya. Kenapa antum bingung-bingung? Saya bilang gitu. Antum mau dunianya atau mau akhiratnya? Kalau antum mau dunianya, antum berubah menjadi Cinanya, Cinanya itu ganti dari antum. Selesai masalahnya. Karena dunia ini mereka yang dikasih oleh Allah. Jadi nggak usah kita bingung. Loh, katanya Allah mengangkat derajat orang berilmu. Kenapa saya jadi buruh terus? Padahal saya ini sudah S3, saya udah doktor, saya udah profesor, punya ilmu. Kenapa yang kaya-kaya itu orang kafir? Jadi seolah-olah Allah mengangkat derajat manusia itu bentuknya kekayaan. Sama seperti kita, pola pikir kita, Bapak Ibu firmati Allah. Allah memberi rizki bagi orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu pola pikir kita, rizki itu harta terus. Lu katanya Allah beri rizki bagi yang bertakwa dari jalan yang tak sangka-sangka. Buktinya saya kelaparan terus. Padahal dia nggak pernah ngitung oksigen yang dia hirup, kemudahan langkahnya. Sementara kalau dia sakit di rumah sakit, gratis nggak oksigen itu? Bayar kita. Ya? Ini yang nggak ada pernah disangka-sangka rezeki yang seperti ini. Karena pola pikir kita ini selalu kalau disebut rezeki, pulus, duit. Selalu seperti itu. Loh, katanya Allah berikan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok saya kere terus? Kenapa kok saya... Antum nggak pernah ngitung oksigen yang antum hirup, kemudahan kesana kemari itu nggak pernah dihitung. Dikira itu bukan rezeki. Nah, inilah salah pola pikir kita. Jadi ketika ada orang kafir diberi kemudahan oleh Allah, kita jangan tertipu, karena itu dunianya mereka. Ad-dunya, apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Nah, itu dia kunci kebahagiaan yang pertama. Adapun ikhwan azanillahu wa iyyakum, ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang bersyukur itu kelebihan-kelebihan tanpa memandang agamanya. Bahkan orang kafir kalau dia bersyukur, dia akan dipermudah rezekinya. Namun dalam hal segi ampunan, kekayaan, taubat, Allah itu kecualikan. Misalnya dalam hal ampunan, apa kata Allah? Wa yaghfiru liman yasha. Allah memberi ampunan bagi yang Dia kehendaki. Bisa jadi karena syarat taubatnya belum cukup, tidak diberi ampunan oleh Allah. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberi taubat kepada yang Dia kehendaki. Namun secara mutlak Allah akan memberi balasan syukur kepada siapa saja. Apa kata Allah? Wasana jazis syakirin. Secara umum Allah mengatakan kami akan balas orang-orang bersyukur itu dengan tambahan-tambahan lagi. Tah dia orang kafir atau tidak. Cuman syukurnya orang kafir ini tidak akan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir tentang syukur, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ini termasuk pilar bahagia, kunci-kunci kebahagiaan itu. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adzu, qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuka ala amri dinika khairun man iktasabahun nas. Wahai Mu'adz, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang pandai berzikir.
wa zaujatan salihatan tu'inuka ala amri dinika, dan istri yang salihah yang bisa membantumu untuk taat kepada Allah, khairun maniktasabahun nas, itu sebaik-baik tabungan, simpanan untuk kebahagiaan seorang. Bukan istri simpanan ya, sebaik-baik simpanan. Paham dan jangan salah paham, bukan istri simpanan. Jadi kata Nabi kepada Mu'ad, kalau ingin bahagia ini dia, hati yang pandai bersyukur, lisan yang pandai berzikir, istri yang membantu kita untuk taat kepada Allah, bukan malah istri yang menghalang-halangi atau malah menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian pilar yang kedua, yaitu pilar kebahagiaan yang sangat sederhana ini, tadi sudah sebut, syukur, sabar, dan bertaubat. Pilar yang kedua adalah as-sabru, bersabar. Ini memang Masya Allah ya, materinya ini sederhana, bersabar. Sangat gampang diucapkan kalimat syukur, kalimat sabar, namun prakteknya yang berat, prakteknya yang susah. Coba ketika dokter menasihati pasiennya, sabar, nggak apa-apa. Coba kalau Pak dokter yang kena. Iya, kalau orang nasihati, sabar, ini pahala. Tapi ketika dia yang kena, dia dinasihati, maka seperti itulah. Orang gampang mengucapkannya, namun praktek itu yang berat, praktek yang susah. Ada beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan-kelebihan dan keutamaan kepada orang yang bersabar. Di antaranya ma'iyatullah. Orang yang bersabar itu segala kebutuhannya akan diberikan oleh Allah dan dia akan bersama Allah. Bersama dalam artian perlindungannya. Kata Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bersama di sini jangan dianggap seperti menyatunya manusia dengan manusia lainnya, bareng-bareng duduk, enggak. Bersama dalam artian perlindungannya Allah, penglihatannya Allah, pengetahuannya Allah. Fadhafara sabiruna bihadil ma'iyah. Maka dengan kelebihan ini saja orang yang bersabar itu punya keuntungan. Apa keuntungannya? Allah akan bersama dia. Ini keuntungan dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihil batinah. Maka dia sukses dengan nikmat yang secara tidak bisa dilihat. Bersamanya Allah bersama dia. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kelebihan orang bersabar itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang menjadi pemimpin ketika mereka bersabar. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada perintah kami tatkala mereka bersabar. Jadi dunia ini digenggam oleh para sahabat, digenggam oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersabar terhadap berbagai macam ujian. Ternyata Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi itu menjadi pemimpin dunia ketika mereka bersabar dengan ujian-ujian dari Allah. Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahlihi muakkadan bil yamin. Dan dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang bersabar itu mendapatkan kebaikan dan bahkan diawali dengan sumpah oleh Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kalian bersabar maka itu adalah sebaik-baik bagi orang yang bersabar. Wa akhbara anna ma'as sabri wat taqwa la yadurru kaidal adui walau kana dha taslit. Dan Allah mengabarkan kepada orang-orang yang bersabar, apabila sabar itu diiringi dengan ketakwaan, maka orang ini tidak akan celaka. Meskipun musuh-musuh sangat ganas, musuh-musuh punya tipu muslihat. Apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya kalian tidak akan dirugikan oleh tipu daya mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan.
Jadi ketika ada makar-makar orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka, orang kafir lah. Sekarang dunia maya ini kan mereka yang menguasai dengan berbagai macam tipu muslihat mereka, makar tipu daya mereka. Kalau kita bersabar menghadapi mereka, kalau kita bersabar dan diiringi dengan ketakwaan, bagaimana sabar yang diiringi dengan ketakwaan? Gampang memberi maaf. Orang yang bersabar dan diiringi ketakwaan itu gampang memberi maaf. Beda dengan orang yang bersabar namun tidak ada ketakwaannya. Karena ujung-ujungnya balas dendam. Kalau tidak ada ketakwaan, misalnya dia disakiti oleh orang yang lebih besar. Kalau dia bersabar dan diiringi dengan ketakwaan, maka dia akan berlapang dada. Dia beri maaf. Tapi ketika dia sabar namun tidak ada ketakwaan, apa yang ujung-ujungnya? Awas, sekarang saya nggak bisa balas nanti. Karena nggak ada ketakwaan ini. Nanti saya balas dia kalau saya mampu. Ujung-ujungnya balas dendam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Apa itu arti sabar? As-sabru huwal man'u wal habasu. Sabar itu menahan diri, tidak banyak menggerutu istilahnya, tidak banyak keluhan. Fa huwa habsun nafsi 'anil jaz'i wal lisani 'anil syakwa. Sabar secara syara menahan diri dari keluhan-keluhan dan menahan lisan dari banyak kata-kata yang tidak benar. Kita terlalu sering curhat ketika kita dapat masalah. Seharusnya kita tahan, itu bentuk sabar. Dan curhat kepada Allah itulah yang paling bagus. Bagaimana ketika Nabi kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, dia lapor kepada Allah. Bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah, dia lapor kepada Allah. Nah, kalau sekarang kita lewat medsos ya, kita lapor, bikin status, seluruh dunia yang baca. Oh ternyata orang Islam tuh kayak gini-gini aja katanya. Subhanallah. Su'ila anhul Junaid. Imam Junaidi ditanya tentang sabar itu. Apa itu sabar? Tajarra'al mirarah min ghairi ta'absun. Rasa pahit itu berubah menjadi rasa enak. Sabar itu rasa pahit berubah menjadi suatu yang nikmat. Bahkan disebutkan huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafis, yaitu akhlak yang mulia dari akhlak-akhlak yang sangat mahal. Sabar itu bagian dari akhlak yang sangat mahal. Nah, adapun bagian-bagian sabar, macam-macam sabar. Apabila dilihat dari segi syara, sabar itu ada 3 perkara. Pertama, sabrun 'alal awamiri wa ta'at hatta yu'addiha. Sabar terhadap perintah-perintah Allah sampai dia benar-benar bisa melaksanakan perintah tersebut. Salat 5 waktu ini berat, Bapak Ibu rahmati Allah, terutama Isya dan subuh, berat itu. Namun ketika kita sabar melaksanakannya, jadi perintah Allah ini berat, membutuhkan kesabaran. Maka sabar yang pertama adalah sabar ketika menjalani perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabrun 'alal manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'a fiha. Sabar ketika berhadapan dengan dosa-dosa yang menggiurkan. Tahan diri, jangan sampai terjerumus dalam dosa ini. Jadi sabar itu bukan dalam suatu yang ketika kita disakiti, bukan itu aja sabar. Menjalani perintah juga kita harus sabar. Contohnya sekarang kita sedang duduk di majelis ta'lim ini. Saya yakin kalau kita lewat dari waktu Isya saja udah mulai cara duduk sudah macam-macam sudah. Saya yakin itu. Tapi ketika ada layar tancap, diloncat sedikit aja sama tukang filmnya itu, teriak kita. Nah, tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, padahal semakin lama kita duduk di majelis ilmu itu, dosa-dosa kita semakin banyak berguguran. Dan semua makhluk-makhluk di lautan itu mendoakan kita. Apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta al-hitana fil bihari yad'u lahu ridhan bima talaba. Sampai-sampai binatang-binatang yang ada di lautan itu mendoakan para orang-orang yang sedang duduk menuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Namun ujiannya orang duduk menuntut ilmu ini mulai kaki kesemutan. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran, ikhwan azanillahu wa iyyakum. Dibutuhkan kesabaran. Bagaimana kita harus sabar menjalani perintah-perintah Allah, kemudian sabar meninggalkan larangan Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam,
Sudah tidak ada orang sudah. Antara dia dengan Zulaikha itu cuma berdua saja di dalam kamar. Ada enggak manusia sekarang seperti Nabi Yusuf ketika dia sudah berdua dalam kamar dengan seorang perempuan cantik, penguasa lagi suaminya. Subhanallah. Makanya Nabi Yusuf pun mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Ya Allah, berat saya nggak bisa lepas dari dorongan hawa nafsu ini ya Allah. Kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah. Bahkan Allah gambarkan keinginan Nabi Yusuf itu apa? Fahamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf itu sebenarnya ada keinginan, hamma biha, ada keinginan. Wajar jiwa kelelakian di depan wanita. Apalagi wanita nawarkan diri lagi. Sikat aja. Jiwa kelelakian, hamma biha. Nabi Yusuf ada keinginan, wa hammat bihi. Zulaikha itu lebih besar kemauannya. Namun apa kata Allah? Fa'arada anha, namun kami palingkan dia darinya. Ada keinginan Nabi Yusuf untuk melakukannya, namun Allah palingkan dari dia. Makanya sabar ketika ada musibah-musibah maksiat seperti ini. Berat, apalagi zaman anak muda sekarang ini. Medsos ini sangat gampang untuk bermaksiat. Bagaimana ketika dia sendirian, dia harus bersabar, nahan diri di situ. Kemudian yang ketiga bentuk sabar itu apa? As-sabru 'alal aqdiyati hatta la yastakhsituha. Sabar terhadap ketentuan Allah. Al-qadha wal qadar. Sabar terhadap takdir, sabar terhadap al-qadha. Apa bedanya qada dan qadar? Al-qadha sesuatu yang sedang kita lakukan dan yang sudah kita lewat lakukan, itu namanya qadha. Dan itu sudah tahu kita. Kemarin, sekarang itu namanya qadha yang sedang kita jalani. Adapun yang besok kita nggak tahu, itulah takdir. Apa takdir kita besok kita nggak tahu. Apakah kita masih akan duduk di sini atau nanti selesai ini ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nggak tahu. Itulah takdir yang besok itu. Kalau yang sekarang sedang kita jalani ini namanya al-qadha. Makanya salah satu rukun iman itu ayyumina bil qadha wal qadar. Beriman dengan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Bagaimana besoknya itu kita nggak tahu. Nah, wa hadhil aqsam hiya allati qila fiha. Inilah dia 3 bagian dari bentuk sabar itu. La budda lil 'abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yasbiru alaih. Harus seorang hamba itu bersabar terhadap perintah-perintah Allah sampai dia melaksanakannya. Sabar terhadap larangan-larangan Allah sampai dia benar-benar meninggalkannya, dan sabar terhadap takdir ataupun al-qadha yang akan terjadi pada dirinya. Takdir ini banyak kita nggak tahu. Ada orang menyakiti kita. Makanya adanya orang kafir, adanya syaitan, iblis. Padahal Allah nggak suka itu kekafiran itu. Allah nggak suka iblis, syaitan itu. Kenapa Allah ciptakan? Ujian bagi orang beriman, bagaimana dia bersabar terhadap godaan syaitan itu. Bagaimana dia bersabar terhadap orang kafir. Jadi bukan sia-sia Allah ciptakan. Kan percuma Allah ciptakan iblis, sementara iblis yang bikin kerusakan aja. Nggak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila, kata ayatnya. Tidaklah kau ciptakan semua ini karena batil, tidak ada manfaatnya. Nyamuk ada enggak manfaatnya? Banyak jadi jutawan gara-gara nyamuk itu. Jual obat nyamuk. Bukan obat ya. Racun nyamuk. Perusahaan-perusahaan besar muncul memproduk racun nyamuk. Padahal nyamuk luar biasa. Menurut kita ini mudarat lebih banyak. Ternyata banyak orang sukses kaya raya dengan adanya nyamuk ini. Nah seperti itulah. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia, tidak ada. Cuman kita yang belum tahu hakikatnya, kita yang tidak tahu hikmahnya. Kemudian yang terakhir, pilar kebahagiaan yang terakhir itu adalah at-taubah. Ini pernah kita bahas tentang at-taubah ini. Yaitu di mana seorang hamba ketika dia tahu dirinya bersalah, dia tahu dirinya berdosa, segera. Jangan tunda-tunda taubat itu. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah yaitu orang-orang yang berbuat kesalahan yang dia tidak sengaja berbuat kesalahan.
Summa yatubuna min qarib. Kemudian begitu dia tahu bahwa ini salah, langsung dia minta maaf pada Allah. Langsung dia taubat, tidak ditunda-tunda. Maka mereka adalah orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qalu inni tubtul an. Taubat yang tidak diterima oleh Allah itu adalah taubatnya orang yang mengundur maksiatnya, terus maksiat, besok taubat, besok kan Allah maha maaf, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, terus diundur. Laisatit taubah, tidak akan dapat taubat orang seperti itu. Jadi diundur-undur terus taubatnya. Akan masih lama kita hidup, nikmati aja hidup ini, maksiat apa jalani aja. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Tinggal kita angkat tangan minta maaf sama Allah. Nah, ini tidak diterima taubatnya orang-orang seperti itu. Tahawun namanya, meremehkan. Meskipun ada hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya seluruh dunia ini tidak ada orang yang bermaksiat, maka Allah akan ganti dengan orang-orang yang mau bermaksiat. Artinya apa di sini? Memang seperti itulah kehidupan manusia, tidak akan pernah luput dari maksiat. Namun orang yang terbaik dari yang berbuat maksiat itu yang mau bertobat. Kullu bani Adam khata, kata Nabi. Setiap anak Adam ini pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu bersegera bertaubat. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, salah satu bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada kita, padahal dia tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam terus dikucurkan nikmat-nikmat, namun maksiat kita terus jalan, maka salah satu bentuk rahmatnya Allah dibukakan pintu taubat. Dia nggak marah. Coba bayangkan, kita seorang suami, mulai dari pagi kita keluar nyari nafkah, siang malam, kemudian nafkah itu kita berikan kepada istri. Nggak taunya istri kita bermaksiat pada kita. Gimana perasaan kita itu? Padahal kita yang memberikan dia segala-galanya, kita yang carikan dia nafkah, kita yang carikan ini dan itu. Nggak taunya dia bermaksiat. Seperti itulah Allah. Malah dia lebih cemburu ketika Allah itu diperlakukan seperti itu. Namun dia sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Mungkin pernah dengar kisahnya orang yang membunuh 99 bahkan sampai 100 genap dibunuh. Ada orang membunuh 99 nyawa, kepingin taubat, dia nanya, salah seorang kiai atau bahasa kita dea, kata dea kan bahasa Sumbawa itu, nanya, dia guru, Pak Dea, saya ini punya gini masalah, gimana, ada jalan taubat nggak? Kata dia, gurunya bilang, kamu ini udah terlanjur banyak maksiat, nggak diterima taubatmu, katanya. Dibunuh orang itu lagi, genap 100. Maka ini dia, para ulama mengambil fatwa, bertanya itu kepada orang yang ahlinya supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi karena jawabannya itu salah, akhirnya kesel orang, dibunuh genap 100. Akhirnya terus dia jalan, orang ini ketemu lagi sama seorang tokoh, seorang alim. Dia bertanya, saya sudah membunuh sekian, salah satunya guru, saya bilang, katanya, ada nggak jalan taubat saya, ada nggak pintu taubat saya? Kata orang ini, ma yahuluka bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangimu dari bertaubat? Tidak ada penghalang. Selama engkau berniat ikhlas untuk taubat, Allah akan terima. Namun catatannya, syaratnya kamu tinggalkan kampung negerimu, kamu tinggalkan kampung halamanmu, cari kampung halaman di mana kamu bisa beribadah. Maka syarat kita untuk bertaubat itu supaya tidak kembali lagi kepada maksiat, tinggalkan negeri yang tadinya banyak maksiat, di situ teman-teman yang banyak yang mengajak kepada kemaksiatan, maka kita tinggalkan mereka. Nah, itu dia 3 pilar kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu pandai bersyukur begitu diberi nikmat, tah sedikit atau banyak kita terima apa adanya, kemudian bersabar terhadap ujian-ujian Allah, dan bersegera bertaubat kalau kita memiliki kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada sisa waktu 7 menit untuk tanya jawab katanya. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak saya katakan wallahu a'lam bishawab. Silahkan sebelum kita adakan adzan. Ya. Waalaikumsalam. Masalah ini kita
memberikan maaf kepada orang lain karena sering berbuat kesalahan. Misalnya yang seorang ini sering mencuri terus, mencuri berulang-ulang lagi, terus mencuri di tempat kita lagi. Nah, di saat mencuri di tempat kita, apakah kita akan memaafkan begitu saja atau kita laporkan ke polisi? Masya Allah ya. Dengan tujuan untuk memberikan peringatan supaya hukuman yang diberikan. Nah, Masya Allah ya. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Ya. Jadi dalam hal bermuamalah memang kita harus berlapang dada ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah untuk mendapat surganya Allah yang disiapkan kepada orang-orang muttaqin seluas langit dan bumi. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan marah ketika dia sanggup melampiaskan kemarahannya. Wal afina 'anin nas, bukan hanya menahan marah namun memberi maaf. Surganya seluas langit dan bumi. Ya, kita beri maaf itu lebih bagus. Nah, namun kalau sudah menjadi rahasia umum, artinya masyarakat sudah tahu perilaku orang ini. Kata Nabi alaihissalam, Allah memaafkan dosa-dosa malam yajhar, selama pelakunya itu tidak terang-terangan. Nah, kita berbuat maksiat sembunyi enggak, kita enggak ada yang tahu. Ketika kita maaf, Allah maafkan. Tapi ketika kita bermaksiat, kita cerita, tadi malam saya begini, itu enggak diberi maaf oleh Allah. Nah, sekarang ada pencuri, dia sudah dimaafkan, tetap aja nyuri, bahkan masyarakat sudah paham dia ini pencuri dan tidak ada malunya, maka sebaiknya diberi pelajaran dengan cara dilaporkan ke polisi. Apa tujuannya? Memberi rasa aman kepada masyarakat. Jadi bolehnya kita menyebut keburukan orang ini dalam rangka menjaga yang lain. Jadi masyarakat kita aman dari dia gitu loh. Itu tujuan kita. Bukan semata-mata saya ngelapor gara-gara dia mencuri hanya sedikit yang dicuri, itu bukan. Melainkan karena ingin menjaga yang lain dari dia. Boleh gitu. Nah, namun memberi maaf itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Nah. Enggak ada lagi? Insyaallah enggak ada ya. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.